Taruh sini ya sebentar ya. Nanti diambil. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau bersyukur kepada Engkau atas pertolongan dan kasih setiamu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas memberikan waktu yang berharga kepada kami. Kami telah berkumpul karena kami mau mendengar firman Tuhan dan menaat pada ajaran hari ini. Melalui firman Tuhan ini, kami mau memahami teliti dan mendapat hati yang murni dan menerima hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudari. Ya. Bagaimana dengan kabar? Baik. Ya, ada yang kenal atau ya cuma satu kali dua kali saja bertemu di gereja ini ya. Nice to meet you. Judul khotbah hari ini adalah Aku harus meneruskan perjalananku. Ya, sebenarnya saya sudah 11 tahun menjadi misionaris Indonesia dari Korea Selatan. Selama saya tinggal di Indonesia, saya pernah mengalami banyak hal yang khusus, baik hal yang positif maupun yang negatif. Kalau saya menjelaskan tentang hal yang negatif dulu, paling banyak dan paling besar adalah kekurangan servis dalam kedokteran. Karena semenjak keluarga saya tinggal di Indonesia, banyaknya pernah sakit perut, diare, dan kepala, dan lain-lain. Daripada tinggal di Korea. Karena itu ya belum menyesuaikan ya untuk tinggal di Indonesia ya. Bapak Paulus hari ini juga sakit perut. Salah makan. Tapi enggak terlalu, cuma sedikit ya. Cuma itu ya, enggak terlalu parah. Oke. Tetapi penyakit itu sulit untuk memulih cepat. Seperti situasi kedokteran servis Korea. Jadi kehidupannya lebih sulit daripada kehidupan Korea. Sedangkan ada hal yang positif. Hal yang baik juga ada. Maksudnya hal yang baik. Hal yang paling baik, besar bagi saya, bukan bagi bapak, bagi anak saya ya, hanya bagi saya saja. Adalah untuk sudah 2 kali mengambil magister, sudah 2 kali mengambil magister dalam pendidikan tinggi di daerah Bandung, Indonesia. Perlu waktunya selama 7 tahun untuk mendapat 2 gelar itu. Dan juga saya masih bergumul untuk belajar dan mengajar dengan bahasa Indonesia dan Inggris. 2 bahasa asing ya, 2 bahasa asing. Sebenarnya
Pada tanggal 11 Oktober 2024 sudah ada wisuda saya dengan gelar pendidikan, gelar atas pendidikan agama Kristen. Ketika saya berbicara tentang pembelajaran di Indonesia, seringkali saya berkata kepada orang Korea bahwa, aduh, saya pernah hampir setengah mati. Hampir pernah setengah mati. Pernah hampir setengah mati karena belajar? Pernah? Kerjain tugas, ya. Apakah ada orang yang bisa angkat tangan? Angkat tangan? Karena ada pengalaman seperti saya. Ayo silakan angkat. Oh, Ibu Laisa, ya Ibu Laisa. Sedikit kan menjelaskan, sedikit pun. Oh, lagi hamil tapi harus belajar. Iya, itu juga bisa berkata bahwa, aduh hampir setengah mati gitu ya. Karena belajarnya bukan hanya satu orang, berdua. Nanti anaknya pinter banget ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Laisa. Oke. Karena belajar dengan bahasa Indonesia ya, tetapi pembelajaran dengan bahasa Indonesia itu adalah salah satu hal yang penting banget dalam kehidupan seorang misionaris. Tetapi jarang ada orang-orang yang seperti saya dan seperti Bapak Paulus Kim. Karena sulit sekali dengan cara itu. Caranya apa? Lulus pembelajaran S2 di Indonesia. Ya. Khususnya untuk seorang ibu atau istri yang tinggal di negara yang lain. Sebagai orang asing ya. Sekarang bukannya saya mau berbicara tentang kebanggaan saya atau kesombongan saya. Meskipun saya mendapat 2 gelar magister, tetapi saya belum ada teman Kristen yang sejati karena tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk mencari sahabat sambil saya tinggal di Indonesia. Karena selama 11 tahun saya seterusnya belajar tentang bahasa Indonesia. Dan juga bukan hanya bahasa Indonesia saja, kalau mau dapat gelarnya harus banyak mengerti, pakai dan menulis bisa juga dalam bahasa Inggris juga ya. Kalau dalam akademik banyak dipakai bahasa Inggris. Meskipun begitu, saya berfokus pada belajar dan melayani karena hal itu adalah perjalananku sebagai panggilan saya yang paling penting. Walaupun perjalanan itu ada penderitaan, penyakit, kesendirian, dan lain-lainnya. Dalam teks hari ini mulai dengan orang-orang Farisi menceritakan sebuah cerita kepada Yesus. Yaitu adalah ayat 31. Mari bersama-sama membaca. Mari bersama-sama membaca Lukas pasal 13 ayat ke 31.
1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Sekarang apa yang berkata-kata dari orang Farisi kepada Yesus? Pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Daerah yang mereka mendiami, tempat yang mereka beraktivitas, wilayah yang mereka hidup. Perkataan itu mengandung arti terhadap mengekspresikan hati mereka dan berharap Yesus pergi. Tentu saja orang Farisi memberikan alasan yang lain kepada Yesus seperti ini. Herodes hendak membunuh engkau. Cerita tentang Herodes hendak membunuh Yesus ini hanya muncul dalam teks hari ini di seluruh kitab Injil. Hanya ada teks ini saja. Oleh karena itu, cerita tentang orang Farisi menceritakan kepada Yesus, yang ini sebenarnya kita kurang pasti tentang cerita ini terhadap Herodes hendak membunuh Yesus. Kita belum tentu apakah orang Farisi salah mendengar info atau orang Farisi membuat cerita sendiri karena mereka mau mengancam Yesus. Tetapi ada satu fakta yang kita bisa tahu dengan nyata melalui cerita orang Farisi. Pada zaman Yesus, banyak orang merasa tidak senang pelayanan Yesus dan eksistensi Yesus. Mereka hendak Yesus meninggalkan wilayah mereka. Kita bisa dapat dua ajaran dari teks hari ini. Lukas pasal 13 ayat ke-31 sampai ke-35. Saya akan berfokus pada 3 ayat, 31, 32, 33. Orang-orang tidak menerima pelayanan Yesus meskipun Yesus berjalan ke Yerusalem untuk memikul salib. Sebaliknya, orang-orang Farisi dan Herodes berkata kepada Yesus, apa? Pergilah. Ya, tinggalkanlah tempat ini. Waktu mereka berkata seperti ini, Yesus menjawab mereka dengan jelas. Mari kita bersama-sama membaca ayat ke-32. Mari kita bersama-sama membaca Lukas pasal 13 ayat ke-32. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku dan pada hari ini dan besok. Hal yang mengusir setan dan menyembuhkan orang adalah untuk mendeskripsikan inti kegiatan pelayanan Yesus selama 3 tahun, baik seluruh kitab Injil maupun Lukas. Dengan begitu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Jawaban tentang ini artinya adalah
belum datang waktunya untuk berhenti pelayanan Yesus. Kalau kita, Yesus terus berkata tentang kapan waktunya untuk berhenti pelayanan diri sendiri dengan jelas. Kalau kita melihat ayat ke-32, Yesus berkata, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Arti tentang hari yang ketiga ada berbagai-bagai tafsiran. Tetapi tafsiran yang paling relevan adalah Yesus dibunuh di atas kayu salib dan pada 3 hari kemudian akan dibangkitkan. Itu adalah fakta tafsiran yang paling relevan. Yesus hanya melayani untuk apa yang dipercayakan Allah Bapa tanpa mengeluh dan tanpa peduli perkataan dari siapapun. Lalu akhirnya pelayanan Yesus memenuhi tugas sebagai Mesias untuk menyelamatkan seluruh dunia melalui kematian di atas kayu salib dan kebangkitannya. Mari kita bersama membaca ayat ke-33. Satu, dua, tiga. Amin. Terima kasih. Yesus menyatakan seperti ini sebagai ajaran kedua buat hari ini. Aku harus meneruskan perjalananku. Akan tetapi, di mana tujuan akhir jalan itu? Mana ya? Mana? Yerusalem. Mengapa? Hah? Siapa yang jawab? Oh, Bapak. Sekali lagi. Ya, terima kasih ya Pak. Pernah belajar teologi? Sudah belajar teologi? Oh, enggak. Oh. Biasa orang Indonesia pintar sekali dalam Alkitabiah. Ya, sedikit pun teologi ya gitu ya. Mungkin belajar banyak ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus sendiri sudah mengetahui perkataan itu. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Maksudnya Yesus sendiri sudah mengetahui akan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seluruh manusia. Yesus juga sudah tahu betapa menyakitkan jalannya. Betapa banyak orang akan tinggalkan. Dan akhirnya akan dijauhi oleh Allah Bapa. Meskipun begitu, Yesus memproklamasikan
memproklamasikan bahwa aku harus meneruskan perjalananku. Sekali lagi bersama-sama. Aku harus meneruskan perjalananku. Sekali lagi. Terima kasih. Kemudian Tuhan Yesus berjalan untuk jalan itu dan menyempurnakan penyelamatan semua manusia melalui kayu salib. Benar. Yesus berjalan sampai akhir tanpa berhenti. Yesus berjalan sampai akhir dengan cinta yang sungguh untuk manusia yang berdosa. Yesus memikul salib sebagai anak domba tanpa dosa. Percaya? Percaya? Yesus menderita di atas kayu salib sampai mati. Mengapa Yesus mengalami penderitaan sampai mati? Karena jalan itu adalah perjalanan Yesus yang Yesus sudah mengetahui. Siapa yang mau mengalami jalan yang sulit? Siapa yang mau mengalami penderitaan sangat keras? Siapa yang mau mengalami atau berkata bahwa saya pernah mengalami hal yang sampai hampir setengah mati? Adakah? Tetapi Yesus berkata bahwa aku harus meneruskan perjalananku. Sebagai penutup, saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya menjelaskan tentang pembelajaran saya di Indonesia? Karena saya bangga diri sendiri? Atau karena saya menjadi sombong? Tidak. Tidak seperti itu. Sesungguhnya jalan itu adalah jalan yang harus saya meneruskan sebagai seorang misionaris walaupun ada penderitaannya. Setelah saya belajar dengan banyak, dipakai Tuhan sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul. Semua orang mempunyai jalan sebagai orang Kristen. Marilah mencoba mencari jalan kita. Marilah mencoba berpikir jalan kita. Apa ada jalan yang harus saya jalan? Mari kita mencoba mencari jalan kita dengan teliti sebagai panggilan kita. Meskipun jalan itu ada penderitaannya.
Dan berjalanlah jalan itu dengan Kristus Yesus. Seorang mahasiswa, Bapak Ambros, silakan bolehkah berdiri? Bapak Ambros berasal dari mana? NTT, ya Ambon. Di Ambon ya, Kupang? Oh Kupang, berasal dari Kupang. Pindah ke Bandung sendiri? Berdua. Siapa lagi? Anissa, bukan itu keluarganya. Sendiri. Semua keluarga tinggal di NTT, Kupang? Enggak ada di Bandung, enggak ada keluarga siapapun? Satu. Siapa? Keluarga? Hah? Saudara? Ada? Oh, sering bertemu? Belum. Ya gitu ya. Kalau begitu saat ini apakah merasa kesendirian atau gimana? Sekali sudah pernah beras. Luar biasa? Sudah biasa, sudah biasa kesendiriannya. Oh gitu. Tapi kadang-kala rindu orang tua ya, rindu keluarga ya. Sungguh-sungguh jawabnya. Jangan malu. Gitu ya. Ya itu juga. Ya terima kasih banyak Bapak Ambros. Itu ya. Kelas ketua. Ketua kelas. Ya yang saya mengajar. Jadi ya salah satu contoh juga ada. Kita bisa lihat dari Bapak Ambros. Ambros juga tinggalkan keluarga. Kadangkala Bapak Ambros juga bisa merasa kesendirian. Tetapi kesendirian itu, mengapa Ambros menanggung kesendirian itu? Karena untuk belajar. Belajar, kenapa belajar? Ya oke. Kurang dengar. Memuluskan perjalanan. Ya, terima kasih. Oke, seperti ini. Memang semua orang, walaupun orang yang samping atau orang yang sudah hadir ibadah hari ini, belum tahu atau belum bisa tahu ya semua hal. Yang menanggung diri sendiri. Yang menanggung diri sendiri masing-masing. Oke. Tetapi berjalanlah jalan itu dengan Kristus Yesus. Kalau begitu Tuhan Yesus akan pasti menjaga kita dan mendampingi kita sampai bertemu dengan Yesus di surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan
kami mau sungguh menaati kepada Engkau. Yesus sudah berjalan. Perjalanan Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami dan pencipta. Kami juga mau mencari jalan kami dan mau berjalan yang Tuhan memberi. Kami juga mau berjalan sesuai dengan jejak Yesus. Tuhan, ubahlah hati, pikiran, dan karakter kami supaya hidup kami dituntun oleh Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.